Firman ini saya beri judul Tuhan yang berjalan di depan kita. Berapa banyak merindukan tahun 2024 Tuhan berjalan di depan kita. Haleluya. Klik. Tadi ayat ini sudah kita baca. Tujuannya kenapa Tuhan mau berjalan di depan kita, supaya Anda dan saya tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Ini di gambar ini sedikit terpotong, tetapi berkata bahwa it is so wonderful that our God is walking before us and not behind us. Satu hal yang luar biasa, kalau Tuhan berjalan di depan kita dan bukan di belakang kita. Tetapi firman Tuhan melangkah lebih jauh lagi. Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita. Nanti kita akan lihat beberapa ayat di mana Tuhan sebenarnya juga berjaga-jaga di belakang kita. Dia memimpin kita di depan, tetapi dia juga menjaga kita di belakang kita. Haleluya. Firman ini berkata bahwa ternyata di dalam kehidupan kita tidak semua gunung harus kita panjat. Tidak semua pintu tertutup atau palang besi yang menghalangi hidup kita harus kita hancurkan, kita tengking, kita patahkan kuasanya. Ada kalanya Tuhan sendiri yang meratakan gunung-gunung di hadapan kita. Dan dia sendiri tanpa bantuan kita menghancurkan pintu tembaga dan penghalang-penghalang lainnya yang menghalangi kita untuk sampai pada tujuan yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak lihat. Karena pada saat kita menjalaninya, semuanya sudah lancar, semuanya sudah mulus. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu merintis jalan bagi kita. Dan kita tidak sadar. Karena itu kita harus belajar untuk mengucap syukur. Bukan hanya untuk hal-hal yang kita lihat dengan kasat mata. Ketika kita disembuhkan dari sakit, kita diberkati dengan hal-hal materi, tentu kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Tapi seringkali kita lupa untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan hindarkan dari hidup kita. Kita bahkan tidak perlu mengalaminya. Mungkin di depan ada kemalangan, di depan ada halangan. Iblis berusaha untuk menghambat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lihat, tapi Tuhan karena dia berjalan di depan kita, dia sudah singkirkan dahulu, dia sudah berurusan dahulu dengan semua hambatan itu. Dan kita pikir, wow, puji Tuhan, jalanku mulus. Ini karena aku begini, karena aku begitu. Oh, jangan terlalu cepat berbangga. Kenapa seringkali kita menjalani hidup ini mulus? Ada kalanya semua berjalan lancar. Karena kita memiliki Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan bukan di belakang kita. Dia tidak pernah terlambat. Haleluya. Klik. Dalam kehidupan kita tentu ada banyak yang kita sebut dengan gunung, pintu tembaga, palang besi. Ini semua penghalang, semua tantangan, semua adalah masalah. Ada isu di bagian kesehatan. Mari kita hidup sebagai orang percaya yang optimis, bukan yang negatif. Hindari mentalitas, ya maklumlah, aku kan sudah tua, makanya sakit-sakitan. Oh, itu sakit-sakitan itu bukan hal untuk dimaklumi. Karena Tuhan tidak memberikan kesakitan, tapi Tuhan memberikan kesehatan yang ilahi. Jadi tidak mustahil orang beranjak tua, tapi semakin sehat. Amin. Haleluya. Tapi kita perlu untuk menghindari segala perkataan negatif, perkataan yang pesimis,
perkataan yang suka mengasihani diri sendiri. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Dia Allah yang sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Demikian juga dalam keuangan, mungkin kita punya gunung, kita punya palang besi yang harus dihancurkan di hadapan kita. Karir kita, bisnis, relasi, dan hal-hal lain di luar kemampuan kita. Kalau sudah bicara gunung, pintu tembaga, palang besi, ini berbicara hal-hal yang tidak mungkin kita bisa atasi dengan kekuatan kita sendiri. Dan banyak hal dalam hidup ini. Seringkali Tuhan tempatkan kita di momen di mana kekuatan kita sudah tidak ada artinya lagi. Kekayaan kita sudah tidak ada artinya lagi. Dan hanya dengan percaya kepada Tuhanlah kita melihat terobosan. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak suka berbagi kemuliaan. Dia mau namanya sendiri yang dipermuliakan. Kalau dia melakukan sesuatu dalam hidup Anda, hanya orang tahu itu semua karena Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Karena itu jangan suka mencuri kemuliaan dengan membanggakan diri di hadapan Tuhan dengan berbagai prestasi hidup kita yang kelihatannya keren, yang kelihatannya hebat, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan Tuhan. Mazmur 114 di sana dikatakan dalam beberapa ayat bahwa gunung pun di dalam hadirat Tuhan, gunung melompat-lompat, artinya dia berpindah. Gunung batu berubah menjadi mata air. Apa yang menjadi penghalang terbesar dalam hidup Anda bisa menjadi sumber berkat terbesar dalam hidup Anda. Kalau Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 24 dikatakan saat kemuliaan Tuhan dinyatakan, pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad terangkat. Terjadilah terobosan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Mimpi kita dijadikan kenyataan oleh Tuhan. Hanya dengan sentuhan kemurahan Tuhan. Itulah yang kita perlukan tahun 2024 dan seterusnya. Yang paling kita butuhkan adalah sentuhan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan apa janji Tuhan? Di dalam Yesaya 45 ayat yang kedua, bisa diklik, ada 3 janji Tuhan. Terhadap gunung, terhadap pintu, tembaga, dan palang besi. Dia berjanji untuk meratakan, memecahkan, dan mematahkan. 1, 2, 3. Sama dengan capres kita kan, tinggal mau coblos yang mana. Tapi kalau dengan Tuhan, kita harus coblos 3-tiganya. Karena ini janji Tuhan, Dia akan melakukan ketiganya. Jangan cuma pilih 1. Haleluya. Ini bukan kampanye, saudara. Saya baru pulang dari kebun. Setiap kali saya ke kebun, saya selalu masuk ke dalam yang namanya blok. Blok ini artinya ke tengah-tengah tanaman kelapa sawit. Saya harus masuk ke sana. Tidak sekalipun saya diizinkan untuk berjalan di depan. Selalu ada orang yang sudah familiar, orang yang sudah tahu lokasi itu. Merekalah yang selalu diperintahkan untuk berjalan di depan saya. Tujuannya apa? Karena mereka sudah mengenal lokasi. Jadi kalau ada lubang, saya tidak terperosok. Kalau ada titi yang rusak, Anda tahu titi kan? Orang Medan pasti tahu titi. Titi itu jembatan kecil. Ya, untuk panen itu loh saudara. Untuk jalan kalau ada parit, nyebrang parit itu lewat titi. Ya kan? Ya, kalau orang Jakarta mungkin nggak ngerti. Kecuali Anda bekerja di perkebunan sawit. Ya, titi itu adik kecil, itu juga bisa dalam bahasa Mandarin, ya kan? Tetapi ini titi panen, ya. Kalau ada parit, saya tidak sampai masuk ke dalam parit. Dia pastikan titi itu kuat untuk menopang berat badan saya. Karena itu ada orang yang selalu ngetes dulu. Dia yang menyeberang dulu. Supaya pada saat saya menyeberang, dipastikan bahwa titi itu kuat untuk menopang saya. Dan saya tidak sampai jatuh. Demikianlah
Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan di depan, tetapi dialah yang berjalan di depan Anda untuk membuka jalan bagi Anda. Hal-hal yang tidak mungkin kita atasi dengan kekuatan kita, pasti Dia yang sudah handle duluan. Supaya pada saat kita lewat, seolah-olah semuanya sudah baik-baik saja. Itu karena Tuhan sudah buka jalan. Sekali lagi, jangan terlalu cepat membanggakan diri dengan kebaikan hidup Anda. Oh, itu karena aku begini, karena itu aku begitu. Tidak. Memang kita perlu untuk melakukan bagian kita, yaitu terus nempel, terus percaya kepada Tuhan. Terus berdoa, artinya kita bergantung kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Anda tahu tabut perjanjian Allah di perjanjian lama, dalam kondisi Israel dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada tantangan, tidak ada goncangan, tidak ada krisis. Tabut perjanjian itu ada di mana? Posisinya ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dikelilingi oleh ke-12 suku Israel. Di tengah. Tetapi ketika krisis melanda, Anda nanti baca di dalam Alkitab. Dalam Bilangan 10 ayat 33 contohnya. Atau pada saat bangsa Israel hendak menyeberang sungai Yordan. Ketika krisis melanda, sesuatu yang mustahil terjadi, yang tidak mungkin diatasi dengan kekuatan bangsa Israel sendiri. Apa yang terjadi? Di mana posisi tabut perjanjian Allah? Pasti ada di depan. Bahkan dalam Bilangan 10 ayat 33 dikatakan 3 hari di depan. Jadi sebelum bangsa Israel melewati tempat itu, 3 hari yang lalu, tabut perjanjian Allah sudah melewati bagian yang Tuhan tahu akan menciptakan krisis di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu tidak ada satupun krisis dalam hidup kita yang perlu ditakuti. Tidak ada ujian dalam hidup ini yang terlalu besar, yang seolah-olah Tuhan itu kaget kita menghadapinya. Kita yang kaget, bukan Tuhan yang kaget. Kita yang heran, Tuhan tidak pernah heran, karena Tuhan sudah memplanning hidup kita. Dari sejak kita lahir ke muka bumi ini, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir di muka bumi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia sudah tahu dan dia sudah memperhitungkan segala sesuatu, apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, apa yang kita tidak sanggup untuk atasi. Karena itu dia berjalan di depan kita. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang baik? Haleluya. Dan dari sini kita belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang supranatural. Karena itu jangan hanya mengandalkan cara-cara yang natural. Tangan kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengerjakan banyak hal. Otak kita dikaruniakan oleh Tuhan untuk memikirkan visi, ide-ide yang cemerlang. Tapi ada hal-hal di luar kekuatan tangan kita dan logika kita yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ketika tangan dan otak kita sudah mentok, jangan berhenti sampai di situ. Karena kita punya Tuhan yang supranatural. Dia punya cara-cara yang supranatural untuk memberkati kita, untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Dan Tuhan seringkali melakukan hal-hal dengan cara yang tidak bisa dipungkiri. Ini yang tadi saya katakan, bahwa itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Karena pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan pesimis ketika segala sesuatu terlihat mustahil atau suram. Tetap optimis, tetap percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Haleluya. Klik. Semua ini bertujuan satu, supaya Anda dan saya tahu bahwa akulah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan.
Semua yang dia lakukan, hal-hal ajaib, perbuatan tangan yang dahsyat di masa lalu yang dia perbuat. Keluaran 14 ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Karena itu saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah itu suka pamer. Anda tidak perlu suka pamer. Yang Anda perlu adalah suka memamerkan Tuhan. Itulah tugas kita. Haleluya. Jangan suka pamer diri. Pamerkan Tuhan dan kemuliaannya. Haleluya. Yohanes 11 ayat 45. Ini berbicara tentang kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Klik. Sekali lagi, semua perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan testimoni, kesaksian bagi orang lain. Dan pada saat kita membagikan kesaksian, itu bukan kesaksian akan kehebatan kita, tetapi kesaksian akan kedahsyatan Tuhan yang kita sembah. Dialah yang berjalan di depan kita. Haleluya. Klik. Ini hanya beberapa contoh saja dalam kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Israel ketika hendak masuk ke tanah perjanjian, mereka harus memerangi 7 bangsa yang jauh lebih kuat, jauh lebih terlatih daripada bangsa Israel dalam hal berperang. Dan Tuhan tahu dengan kekuatan manusia saja, bangsa Israel tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Apa yang Tuhan lakukan? Dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum bangsa Israel harus berhadapan dengan 7 bangsa yang jauh lebih kuat, jauh lebih terlatih daripada mereka, Tuhan mengutus. Dia melepaskan lebah. Makanya gambarnya lebah, saudara. Untuk menghalau mereka dari depanmu. Bukan oleh pedangmu dan panahmu. Jadi semua yang Tuhan lakukan, perbuatan yang dahsyat yang kita tahu kita tidak sanggup untuk lakukan, itu Tuhan melepaskan lebah. Tuhan melepaskan cara-cara yang supranatural di depan kita untuk membuka jalan bagi kita. Dan kita tidak perlu keluarkan pedang, tidak perlu keluarkan panah. Bahkan kita tidak perlu harus berperang, harus berantem dengan orang, harus nyakitin orang. Karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Tuhan tidak perlu tank. Tuhan tidak perlu kapal perang untuk menghancurkan orang-orang di tanah perjanjian. Tuhan kirim lebah. Tuhan gak perlu hal-hal besar, tanda yang besar. Terkadang Tuhan pakai hal yang kecil. Bahkan sering Tuhan pakai hal yang remeh di mata dunia untuk membuka jalan bagi kita. Itulah Tuhan kita. Saya mau membangkitkan iman percaya Anda, karena kalau Anda membaca tema besar daripada GBI tahun 2024 adalah beriman teguh kepada Kristus. Kenapa kita harus beriman teguh kepada Kristus? Karena Kristus adalah Tuhan yang berjalan di depan kita. Dan biar ini terjadi atas hidup kita tahun 2024, Tuhan berjalan di depan kita, melepaskan berbagai lebah ilahi. Karena itu kita hanya perlu untuk menyarungkan pedang kita dan menyimpan panah kita. Kita lakukan bagian kita dengan yang terbaik, maka Tuhan yang akan menghancurkan pintu-pintu tembaga, palang besi, dan meratakan gunung-gunung di hadapan kita.
Haleluya. Klik. Ini contoh yang boleh dilihat dari sisi negatifnya, karena kita manusia ini tidak terlepas dari kesalahan. Ada seorang bernama Yunus. Kalau kita suka merasa bersalah, kita merasa mungkin kita belum mendapatkan jawaban kita karena kita berdosa kepada Tuhan. Belajar dari Yunus. Yunus ini sengaja lari dari hadapan Tuhan. Sengaja meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan tetap, karena Yunus ini orang pilihan Tuhan, Tuhan tetap berjalan di depan Yunus. Kita lihat ayat yang luar biasa ini. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang beberapa dari kita mungkin membuat kesalahan dengan tidak sengaja. Tapi Yunus membuat kesalahan dengan sengaja dan sadar. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita membuat kesalahan dalam hidup ini? Masihkah rencana Tuhan tetap atas hidup kita? Itu kan yang seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, aku ini tidak sempurna. Seolah-olah karena kesalahan kita, maka Tuhan perlu rencana B. Dan tidak lagi rencananya rencana A. Bukan lagi rencana yang dari awal ditetapkan, tetapi rencana yang sudah sekunder. Bukan rencana yang terbaik lagi, karena kita sudah berbuat kesalahan. Tapi kalau kita belajar dari kehidupan Yunus, tidak demikian Tuhan yang kita sembah. Klik, ini pelajarannya bagi Anda dan saya. Memang kesalahan kita punya konsekuensi. Kita bisa menyimpang untuk sesaat. Kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk sampai pada tujuan. Tetapi saya mau katakan, bagi Anda yang terus-menerus merasa bersalah dalam hidup Anda, merasa ada yang kurang dalam hidup Anda, saya mau katakan, belas kasihan Tuhan ada di sana untuk menolong kita di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan tahu ketika Dia menciptakan kita ini makhluk yang tidak sempurna. Bagaimana caranya untuk membawa makhluk yang tidak sempurna pada rencananya yang sempurna? Pasti ada kesalahan. Ada tikungan-tikungan yang seharusnya tidak kita ambil, tapi kita iseng. Tapi saya mau katakan, apapun sejarah hidup Anda, apapun masa lalu hidup Anda, belas kasihan Tuhan lebih besar daripada kesalahan Anda. Dan Dia masih tetap pada rencananya yang terbaik bagi Anda. Dia tidak punya plan B dalam hidup Anda. Dia hanya punya plan A. Rencananya, rencana A, tidak pernah Dia rubah-rubah dari awal sampai pada akhirnya nanti. Jadi Tuhan berjalan di depan kita. Dia tahu bahwa kita akan salah. Karena itu Dia ada di sana bukan hanya untuk membuka jalan, tetapi Dia ada di sana untuk memulihkan kita. Haleluya. Karena itu jangan Anda hidup dengan perasaan yang tertuduh. Anda sudah berbuat yang terbaik sebagai orang tua, mendidik anak Anda. Kemudian anak Anda ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda mulai menyalahkan diri Anda. Mungkin aku sebagai orang tua kurang begini, kurang begitu. Stop lakukan itu. Karena belas kasihan Tuhan lebih besar daripada kesalahan Anda. Yang perlu Anda lakukan, kalau Anda memang merasa kurang, perbaiki ke depannya. Amin. Kita nggak bisa lagi mundur.
Kita nggak bisa lagi ke masa lalu. Ya seperti di film Avengers, Anda bisa pakai time traveler. Anda bisa ke masa lalu, kemudian Anda ulik masa lalu Anda sehingga mendapatkan masa depan seperti yang Anda harapkan. Oh tidak. Kita tidak hidup di multi-universe. Kita cuma hidup di satu universe, satu alam semesta ini saja. Kalau kita sudah buat salah, perbaiki ke depannya. Selalu melangkah ke depan. Haleluya. Dan jangan menjadi seperti Yunus. Ini sisi negatif dari Yunus. Kenapa? Yunus ini baper ketika Tuhan memberkati orang lain. Tuhan memberkati orang lain itu hak prerogatifnya Tuhan. Anda nggak perlu marah. Tidak perlu kecewa. Bahkan Yunus marah kepada Tuhan karena tidak menghukum orang yang bersalah. Ini kita kan kadang-kadang rasa keadilan kita itu berbeda dengan rasa keadilannya Tuhan. Kita kepengen kalau orang salah itu dihukum oleh Tuhan. Makanya lu sakit sih. Lu hidup dalam dosa. Makanya lu miskin. Lu gak bener hidupnya. Kita syukur-syukurin itu orang yang seolah-olah ditimpa kesialan dalam hidup ini. Jangan seperti Yunus. Senang kalau orang lain mengalami musibah yang seolah-olah layak dia terima. Wah, itu kita ketawain tuh orang. Syukurin lu. Itu Yunus. Semoga nggak ada yang nama Yunus di sini. Kalau ada nama, cepetan ganti nama. Dan sampai penutupan kitab Yunus, nggak ditulis tuh dia berubah. Nggak ada. Penutupannya gantung, artinya dia tetap marah sama Tuhan. Tapi saya yakin karena kuasa salib Yesus dia ada di surga. Untuk mengilustrasikan bahwa orang yang tidak sempurna pun ternyata bisa masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena kesempurnaan kita, melainkan karena kesempurnaan yang menggantikan kita. Haleluya! Jadi yang patut dikagumi bukan kitanya, yang patut dikagumi adalah Tuhannya. Haleluya. Makanya nanti di surga itu ada yang namanya pintu gerbang mutiara. Kenapa mutiara? Karena mutiara ini dalam proses pembentukannya itu nggak enak. Saya tidak tahu detail teknisnya karena saya bukan pembuat atau pengolah mutiara. Tapi prosesnya tidak enak. Dihancurkan. Kalau dalam bahasa manusianya sampai berdarah-darah. Kenapa di surga ada pintu gerbang mutiara? Untuk mengingatkan kepada Anda dan saya, kita bisa lewat pintu gerbang mutiara ini bukan karena kita, tapi karena Yesus Kristus dihancurkan bagi Anda dan saya, supaya kita bisa menjadi mutiara-mutiara di hadapan Tuhan. Jadi nanti di surga akan banyak pengingat. Pengingat bukan akan kehebatan atau prestasi hidup kita, tapi pengingat akan pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Semua ornamen yang ada di surga, semua komponen-komponen yang ditulis di kitab Wahyu tentang surga, semuanya tertuju kepada pengorbanan Yesus di Bukit Golgota. Haleluya. Klik. Apa pembelajaran dari semua kebenaran yang sudah saya sampaikan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah libatkan Tuhan di dalam segala hal. Kalau Anda sudah melibatkan Tuhan, maka libatkan Tuhan lebih lagi di tahun 2024. In everything you do, put God first. Taruh Tuhan yang nomor 1. Tanya sama Tuhan dulu. Berdoa sama Tuhan dulu.
Bukan insting kita yang duluan, tapi Tuhan dulu. Profitnya besar, Tuhan dulu. Haleluya. Gajinya besar, Tuhan dulu. Jabatannya tinggi, Tuhan dulu. Put God first, and He will direct you. Dia akan mengarahkan engkau. Ini yang luar biasa. And crown you, memahkotai usahamu. Crown your efforts with success. Maka Anda akan dimahkotai dengan sukses. Itu terjemahan lain dari Amsal 3 ayat 6. Mazmur 37 ayat 5. Commit everything you do to the Lord. Sebelum Anda memulai hari Anda, sebelum Anda memulai pekerjaan Anda, sebelum Anda pergi ke suatu tempat, commit everything to the Lord. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Trust Him to help you do it. Percaya kepada Dia akan menolong engkau melakukannya, maka Dia akan bertindak. Haleluya. Tadi pagi saya baru mendapatkan undangan dari kakak saya, karena dia mau peresmian kantor baru. Sayangnya di Surabaya, bukan di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin saya harus hadir. Tapi di Surabaya kantor baru, saya lihat kantornya, foto-fotonya luar biasa. Saya lihat kakak saya ini diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Sekarang kalau ke Jakarta itu saya ketemu dia itu jarang bisa ngobrol. Karena dia selalu telepon. Dan semua teleponnya itu penting, dengan orang-orang penting. Saya lihat kakak saya, wow, diberkati oleh Tuhan. Dan saya lihat salah satu kuncinya adalah apapun yang dia lakukan, Tuhan nomor satu. Jangan samakan dengan pelayanan loh. Dia tidak selalu menomorsatukan pelayanan, karena tidak semua pelayanan itu Tuhan. Tapi Tuhan nomor satu. Dia selalu menomorsatukan Tuhan. Apapun dia tanya Tuhan. Mau peresmian kantor, dia undang Tuhan dulu untuk memberkati kantornya sebelum kantor itu dipakai. Tuhan selalu nomor satu. Maka tidak heran hidupnya diberkati oleh Tuhan. Berhadapan dengan raja-raja. Dia salah satu penyuplai komputernya istana dan pemerintahan di Jakarta. Jadi saya tidak heran, karena Tuhan nomor satu dalam hidupnya. Put God first. Commit everything you do to the Lord. Yang kedua, tetap percaya pada waktu dan cara Tuhan. Taruh pedang dan panah kita. Yosua 24 ayat 12. Artinya kita tidak perlu menyakiti orang lain dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita untuk mendapatkan yang kita mau. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Beberapa hari yang lalu atau kemarin mungkin ya, saya posting di grup. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan kita sekali diucapkan, hanya bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Karena itu hati-hati sebelum berucap. Tidak perlu cemas atau berusaha memaksakan kehendak atau cara kita. Oh Tuhan, waktunya sekarang nih. Oh seharusnya kemarin Tuhan kau sudah bertindak. Oh enggak, kalau Tuhan belum bertindak ya memang belum waktunya Tuhan. Dan kalau kita belum terima, artinya belum waktu kita. Bukan karena kita gagal, bukan karena kita berbuat kesalahan. Kita bisa salah, tapi Tuhan kan sudah perhitungkan kesalahan kita. Itu nanti poin yang ketiga. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Artinya di sini, dimanapun, dalam keadaan apapun, Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi sikap yang benar dari orang percaya adalah jangan takut ditinggalkan oleh Tuhan. Terkadang kita ngemis-ngemis sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu mau meninggalkan kita. Oh Tuhan, jangan tinggalkan aku. Oh Tuhan, jangan buang aku. Itu doa perjanjian lama.
Di dalam perjanjian baru tidak ada doa takut dibuang sama Tuhan, tidak ada. Takut jauh dari hadirat Tuhan, tidak ada. Kita yang suka menjauh dari hadirat Tuhan. Tuhan sih maunya dekat sama kita terus. Dan Tuhan tidak pernah menolak kita. Dalam keadaan apapun kita datang kepada Dia. Jadi nggak perlu kita nangis-nangis di hadapan Tuhan. Janganlah membuang aku. Tuhan nggak akan buang. Haleluya. Ini janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Makanya namanya Immanuel. Haleluya. Jadi Anda orang percaya tidak perlu takut Tuhan biarkan, Tuhan tinggalkan. Bahkan dikatakan jangan takut dan jangan patah hati. Kalau hari ini kita gagal, kita coba lagi besok. Yang ketiga, Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Sekalipun kita tidak sempurna, ini yang kita belajar dari Yunus tadi. Karena kesalahan kita sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Berapa banyak percaya Tuhan Maha tahu? Ya, termasuk kesalahan dan kelemahan kita, Dia juga tahu. Dan Dia mengampuni dosa kesalahan kita. Bahkan Dia tidak lagi mengingat dosa kesalahan kita. Jadi kalau kita masih ingat-ingat dosa kesalahan kita, kita merasa ada yang mengingatkan dosa kita di masa lalu, itu bukan Tuhan. Karena Wahyu 12 dikatakan kita punya si pendakwa di dalam kehidupan kita, dan pendakwa dalam hidup kita bukan Yesus, tapi iblis yang selalu mengingatkan kita, oh kamu dulu kan begini, kamu gak layak. Itu bukan suara Tuhan. Kesalahan kita tidak lebih besar dari belas kasihan Tuhan. Bahkan ada ayatnya ditulis dalam Yakobus 2 ayat 13, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Haleluya. Jadi jangan suka kalau ada orang yang tertimpa kemalangan, yang seolah-olah layak untuk dia terima. Justru orang itu perlu Anda doakan, perlu Anda belas kasihani. Tuhan berjalan di depan bukan hanya untuk membuka jalan, tetapi juga memulihkan. Yang keempat dan yang terakhir, lakukan saja apa yang benar. Ini bagian kita. Setia pada apa yang dipercayakan. Mazmur 139 ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Tuhan mengurung kita. Depan belakang dijagain oleh Tuhan. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya Tuhan sudah mengurapi kita untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Bukan hanya untuk pelayanan kita perlu urapan. Untuk bekerja pun kita perlu urapan. Haleluya. Dan izinkan Tuhan yang berperang bagi kita. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Dan karena Tuhan yang berperang, maka poin yang selanjutnya dikatakan, apa yang Tuhan tetapkan bagi kita, tidak ada yang merebutnya. Karena itu tidak perlu rebutan. Yang namanya uang, rezeki, Tuhan sudah siapkan. Jangan hidup dengan mentalitas kekurangan. Oh, yang penting aku ambil dulu. Orang lain urusan nanti. Itu mentalnya kekurangan. Padahal Tuhan kita berkelimpahan. Haleluya. Yesaya 52 ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Karena itu gak perlu buru-buru hidup ini. Santai aja.
Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ini yang tadi saya bilang, ayatnya bukan satu, ternyata ada dua. Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita, tapi Dia juga jaga di belakang kita. Karena itu jangan takut jatah kita diambil orang. Apapun jatah itu, saudara. Amin. Seolah-olah Tuhan tidak tahu mengatur hidup kita. Oh, harus kita yang rebut. Enak aja. Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan, pemenang dalam suatu perlombaan bukan untuk yang cepat, tapi semua Tuhan tentukan. Tuhan yang atur. Karena itu gak perlu sikut-sikutan, tidak perlu jegal-jegalan. Yang kita perlukan adalah saling mendukung, saling bergandengan tangan, saling menopang satu sama lain. Haleluya. Anda kalau nonton sepak bola Indonesia atau bulu tangkis Indonesia, siapapun yang main Anda dukung kan? Ya kan? Pokoknya Indonesia. Mau lawannya lebih hebat, pokoknya Indonesia harus menang. Dan kalau mereka menang, Anda ikut bersuka cita. Kenapa Anda tidak mentransfer mentalitas yang sama dalam kehidupan sehari-hari? Ketika orang lain diberkati, Anda bisa nggak bersuka cita? Ketika orang lain dipakai oleh Tuhan, bisa nggak Anda ikut merayakan? Haleluya. Menangis dengan orang yang menangis itu gampang. Tapi bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, susah. Sulit kali pun, katanya orang Medan. Ada punnya di belakang itu, kalau orang Medan biasanya. Dan pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini bagian kita juga, mengembalikan semua kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Klik, ini slide yang terakhir, saya janji ini yang terakhir. Mari kita baca sama-sama Yesaya 26 ayat yang ke-7, bukan hanya membaca, tapi percayai ini terjadi dalam kehidupan kita. 2, 3, jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Klik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.